tempelkan. Sternum atas sampai ke bawah. Isi daya. Ya, apek kanan atas, sternum kanan atas, apek di apek jantung kiri ya. Apek jantung itu ICS kelima. Ya, seperti ini ya. Nih. Ya. Udah itu kita isi dah. Isi daya ya, isi daya. Ya. Keluar itu yang di dalam itu yang laptop sampai energinya sudah maksimal, kita kasih aba-aba, everybody clear, saya clear, oksigen lepas, irama PF. Sok. Ya. Nah, kalau depip itu langsung di RJ karena dia tidak ada sirkulasi. Berbeda dengan kardioversi, ya. Ini modusnya asinkronis ya. Modusnya asinkronis. Kalau kardioversi, ya, karena pasiennya masih sadar atau masih ada sirkulasi. Bisa aja pasiennya ada nadi tapi dia tidak sadar, koma, bisa, ya. Nah, kalau pasien yang masih ada sirkulasi tapi masih sadar, mau diberikan kardioversi, sebelumnya dikasih obat sedasi. Biasanya sedasinya apa? Ya, kalau propofol berapa dosisnya? 1 mg per kilogram berat badan, ya. 1 mg kilogram berat badan. Biasanya kalau 50 berat badannya 50, 60. Oke, kita pasien ini akan kita kardioversi. Nah, tadi gambaran apa yang akan kita kardioversi? Kemarin QRS sempit dan QRS lebar. QRS lebar contohnya PT dengan nadi. Ada dua ya PT klinisnya. PT tanpa nadi di depip, PT dengan nadi kardioversi kalau kondisinya tidak stabil. Ya, di algoritma takikardi kan jangan langsung di kardioversi. Dinilai dulu 5 parameter, ya. Apakah ada tanda-tanda shock? Apakah ada tanda-tanda apalagi? Hipotensi, gagal jantung akut, nyeri. Nah, kalau dia tidak salah satu dari tanda itu berarti dia tidak sah, baru kita kardioversi. Kalau dia stabil dengan obatan. Jadi tidak mesti semuanya kardioversi. Oke, kita anggap pasien ini tidak stabil, PT dengan nadi. Dilakukan apa? QRS lebar. Ya. Lakukan kardioversi, ya pasien masih sadar, kasih propofol. Berat badannya berapa? 50 kilo. Kasih jelly, modusnya apa? Asinkronis, ya. Asinkronis. Dimulai berapa energinya kalau kardioversi QRS lebar? Berapa? 100. Ya. Modusnya sinkronis ya. Kita setting sinkronis. Kita tempelkan di sternum dan di apek. Ya. Isi daya. Oke, aba-aba ya. Everybody clear. Saya clear, oksigen lepas, irama PT dengan nadi. Tentunya pasiennya sudah dikasih propofol, sudah tidak sadar ya. Baru diberikan. Nah, kardioversi tahan dulu. Ya. Lihat, oh masih PT. Bisa kita naikkan lah langsung energinya. Nggak usah lepas, ya, ditaruh dulu ya. Berarti masih PT, berarti kita naikkan energi 150. Modusnya tetap sinkronis. Isi daya, everybody clear, semua clear, saya clear, oksigen lepas, irama PT dengan nadi. Syok telah diberikan. Mulai CPR. Ya, berarti ini masih ada nadi. Don't treat monitor, treat pasien. Ya, nah itu kardioversi. Ya, ada pertanyaan defibrilasi dan kardioversi? Itu QRS lebar ya.
QRS lebar. Kalau QRS sempit, contohnya apa? AF, apalagi? Ini gambaran apa? QRS lebar atau sempit? QRS lebar sempit. Sempit. Ya. QRS sempit. 5 kriteria tadi, hipovolum, yang sesak, nyeri dada, baru kita lakukan kardioversi atau hipotensi, ya. Nah, ini sama kayak tadi, si jelly setting energinya berapa? Kalau yang QRS sempit kardioversi tadi, yang QRS lebar 100. Kalau QRS sempit lebih kecil, 50 dulu. Ya, 50, ya, kita tempelkan di sternum dan di apek, ya, modusnya synchronize. Benar 50 yang kemarin diajarin. Oke, isi daya, tentunya pasien sudah sedasi, ya. Everybody clear, saya clear, oksigen lepas, irama SPT dengan nadi, ya. Syok dibatalkan. Oke, kita lihat sudah berubah, berarti boleh kita angkat, ya. Itu kardioversi yang QRS sempit, ya. QRS lebar dimulai dari 100, QRS sempit lebih ke kecil, ya, seperti itu. Apalagi yang berikutnya adalah tentang pacu jantung. Ya. Nah, pasien misalnya ini apa? Beradi kah? Tapi tetap dulu nilai apakah ada hipotensi, apakah ada sesak napas, ada nyeri dada karena koroner, ya. Ada tanda-tanda shock. Kalau dia tidak stabil, ya, apa yang dilakukan? Kasih obat dulu. Kemarin pada algoritma beradi, obat apa yang masuk? Atropin dulu. Berapa sekali masuk? 1 mg, maksimal berapa kali? 3 kali atau 3 mg. Kalau nggak berhasil, sebelum dopamin, TCP, transkultan, nose pacemaker, ya, pacing. Yang pacing itu sebenarnya bisa langsung ke jantung, ya, bisa lewat di kulit untuk keadaan emergency. Ini contohnya, ya, bisa ditaruh di mana? Di sternum dan di apek, ya, tempelkan, pasang. Kalau ada alatnya, ya, alatnya yang tipe yang bisa pacing. Tidak semua alat defibrilator bisa pacing. Kalau dia nggak bisa, baru masuk dopamin atau epinefrin. Ya. Tapi standarnya TCP dulu, transkultar pacemaker. Ya. Apa? TCP itu ada itunya energinya. TCP itu kemarin perasaan saya sudah dengar sih Mas Win menjelaskan, ditaruh di permukaan, di setting heart rate-nya yang kita inginkan. Berapa setting heart rate-nya? Kisaran 70 sampai 80. Nanti mood-nya bisa fixed rate atau demand. Kalau fixed rate itu dia tetap memberikan walaupun ada nadi dari pasien. Tembak-tembak aja dia 70. Kalau demand itu dia memberikan pada saat tidak ada kurang nadinya, di saat tidak tabrakan, ya. Sehingga misalnya dia 40 nih, setelah kita pasang external pacing atau transkutan pacemaker, nadinya jadi naik, ya. Jadi 70. Jadi yang disetting adalah heart rate-nya, ya. Setelah itu adalah amplitudenya. Amplitudenya karena dia berada di permukaan, dia harus lebih besar. Sehingga pasiennya tremor, derut. Ya.
Jadi amplitudenya tuh di kita setting dari 10 ya. Misalnya tadi ya, sudah dipasang external pacing, kita setting alatnya 70 kali per menit. Ya, bisa artinya pacing ini bisa memberikan nadi pasien sampai 70. Kalau dia capture dengan amplitudo, misalnya dari 10 nih, kita setting 10. Ternyata belum capture, belum naik nadinya. Ya. Belum naik, masih misalnya 40. 10 ya. Kita balik lagi ke Brady tadi ya. Nah, misalnya setting amplitudenya 10. Oh, belum naik nih, berarti belum nge-pace, artinya belum sampai ke jantung. Karena dia di permukaan. Ya. 20 belum juga nge-pace. Belum sampai ke otot ya. Jantung. Ini permukaan kulit, jauh. 30 belum juga. Biasanya 40 50 baru dia sesuai yang diharapkan nadinya. Ya, tapi pasiennya ini tadi kan bergetar, nggak nyaman pasiennya, malah ada yang cemas, ketakutan, ya. Nah itu ya terapi listrik. Jadi terapi listrik itu bisa defibrilasi, bisa kardiopesi, bisa pacing. Semuanya ada indikasinya, ya. Di BTCLS kita hanya belajar terapi listrik itu defibrilasi. Tapi di ACLS kita belajar banyak. Ada kardioversi, ada pacing. Pacing itu nanti pada kondisi lain ya bisa dipasang di dalam atrium melalui kabel ya, atau pakai alat permanen PPM ya, dibawa kemana-mana pasiennya. Harganya itu sekitar 500 juta. Yang dipasang di kulit, pacemaker yang menetap ya, kayak logam, kayak jam gitu ya, 500 juta ya. Ada yang dipasangkan lewat kateter untuk sementara, namanya temporary post pacemaker. Nah, pada kondisi emergensi kan lama memasangnya, jadi dia pakai yang di kulit kayak AED ya. Ini tapi bikin nggak nyaman, tapi karena ini life saving ya. TCP ini untuk life saving, untuk pemasangan temporary pacemaker di ruang kateterisasi ya. Jadi ada yang TCP, ada yang TPM, ada yang PPM. Nah, untuk di ACLS kita wajib tahu itu TCP, karena TCP itu ada di algoritma bradikardi. Jangan sampai hanya bisa nyebut. Yang pertama, algoritma Brady, pasien tidak stabil, masuk SA 1 mg, nggak respon, 1 mg lagi, 2 sampai 3 mili, nggak respon, pasang TCP, ngomong doang, nggak tahu ya. Nah, CP itu tadi kita bahas adalah pacemaker pada kondisi pasien Brady ya. Kita taruh ya di permukaan kulit, pad ya, di sternum dan di setting, dikoneksikan di alat defibrilator kalau alatnya ada untuk buat TCP. Tidak semua alat defibrilator bisa TCP. Kalau ini kayaknya nggak ada deh, ya, nggak ada dia, ya. Nah, bagaimana men-settingnya? Kita setting tentunya heart rate yang ideal sekitar 70-80. Kalau heart rate pasien 40 aslinya, berarti dia harus di pacing 70 heart rate-nya ya. Nah, setelah heart rate kita mode-nya, tipe dari pacing-nya. Apa mau peak itu sudah tetap ya, tidak berubah-ubah. Mau kalau 70 ya, dia tetap aja ngasih semua 70, tembak-tembak. Apakah kekurangannya kalau peak rate? Dia akan tabrakan dengan gelombang QRS pasien, sehingga bisa terjadi aritmia. Tapi kalau demand ya, oh ini pada saat kosong dia kasih. Pada saat kosong dia kasih. Itu di demand. Ya. Yang berikutnya adalah kita setting amplitudo. Ya. Amplitudo ya. Amplitudenya dinaikkan dari 10, 20 sampai heart rate yang kita setting itu tercapai. Nah, ini kita harus tahu dulu TCP ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang terapi listrik.
TCP kan hanya life saving, ya, tidak boleh lama-lama, bikin pasien nggak nyaman untuk transport. Ini bawa mau dipasang TPM kan, misalnya di UGD di ruangan ICU, pasien tiba-tiba beradik, ya, tapi masih ada sirkulasi, ya, mencegah cardiac arrest, dia dipasang TCP. Tentunya sebelum dia ke cath lab udah dipasang TCP dulu, jangan dibiarkan, ya. Setelah dia di cath lab dipasang TPM, ya dilepas TCP-nya. Artinya dia sebagai life saving. Atau pasien dirujuk nih dari Koja, ya mau ke Harkit. Di Koja udah bisa TPM belum? Nah, sudah. Nah, kalau sudah, ya berarti di Koja sendiri bisa ruang kateterisasi. Rujuk. Nah, kalau TPM dirujuk, dia harus pakai TCP. Kalau monitornya bisa TCP atau pakai obat-obatan dopamin atau epinefrin, baru bisa ditransport. Jangan sampai pasien tidak layak transport, belum dipasang epinefrin, belum dipasang dopamin. Ya, kalau lebih bagusnya pasang TCP, ya. Kalau untuk pada TCP sendiri, untuk pasiennya masih harus disedasi apa nggak perlu? Nggak perlu, tapi pasiennya tapi nggak nyaman, pasiennya bergetar. Kalau dianjurkan nggak, kalau semuanya kan pasien mengeluh merasa tidak bisa sih, bisa disedasi. Tapi kan sedasi itu kan ada efek samping, ya. Sedasi itu bisa menurunkan hipotensi. Pasiennya sudah hipotensi, ya jangan diberikan sedasi, ya. Tapi lebih amannya jangan dulu, TCP aja sudah cukup, ya, daripada dia tambah hipotensi, ada efek-efek dari sedasi, ya. Cuman ini aja nggak nyaman aja. Kalau sakit ya kita nggak boleh kan, pasien nyeri, ya. Ini nggak nyeri sih, tapi dia nggak nyaman, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu alatnya include di dalam DeFib itu ya kan? Iya, kalau ada alat, ya tinggal kita ganti, ya. Ya, kita ganti. Ini kali ini boleh. Nah, misalnya kita ini TPM, ya. Ya, kita ganti nih yang pedalnya ini, ya. Nah, kita pasang ini nggak ada, ya. Ini nggak ada, jadi nggak sesuai colokannya, ya. Nah, di sini nanti ada pilihannya juga. Tadi heart rate-nya mau berapa, kita naikkan 75 misalnya. Amplitudenya masih 60, moodnya tinggal pencet sama kayak yang di sini, ya. ada PT, ada punya PT yang buat Pennya tuh mahal loh, 600.000. Disposable kan itu ya? Disposable sih, tapi kan kalau pasiennya nggak infeksi apa-apa bisa di reuse. Sayang. Umpamanya ada pasien kayak di bradikatia, terus memang dikonsumsi DPJP anjuran untuk dirujuk. Tapi sambil menunggu rujukan dari kita sendiri tanpa menunggu instruksi boleh langsung pasang ini, Pak. Ya harus pakai instruksi, ya. Kecuali kalian dikasih wewenang, ya, kewenangan klinik, ya. Tergantung dari komite keperawatannya. Kalau di Harkit ada kewenangan klinik, pasien dengan PK 4 atau PK 5 sudah boleh melakukan defibrilasi TCP. Jadi dia ada tindakan namanya delegasi. Jadi kita aman. Ya. Jadi kalau kita masih belum ada hitam di atas putih, ya jangan lakukan. Itu adalah kewenangan dokter, ya. Tuh. Tapi bisa didelegasi, ya kan, dokternya nggak standby. Delegasi itu bukti tertulis di kewenangan klinik kita. Ya, nanti di komite kan sudah dapat kan kewenangan klinik masing-masing. Ya, apa tugas kita? Di LKK-nya nggak ada, ya? Ya mungkin, ya setelah pelatihan ini sudah kompeten bisa diusulkan ini, ya bisa ada tindakan delegasi karena perawatnya sudah tersertifikasi. Pak, TCP itu misalnya sambil menunggu rujukan, kan rujukan bisa sehari 2 hari, dia bisa dipasang sehari 2 hari TCP-nya.
Bisa sih, tapi mesti nggak nyaman. Iya, jangan sampai rujukannya sampai 2 hari juga ya. Susah. Udah kirim ke Harki terus PGDT kadang belum diselesaikan. Di Harki belum. Oh, bisa sementara. Kan disetting TCP Iya, itu. Nah, bisa. kita mau tahu jantung apa dari pasiennya sendiri aja gimana? Bisa di opt-in. Oh, di off. Di opt-in. Udah bagus Apakah belum, dia Mah? masih berani apa udah Iya, di opt-in dulu. Namanya kita opt dulu, kita lihat irama aslinya. Kalau opt berarti itu irama aslinya. Ya, apakah dia masih beradi atau udah normal. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Sambil terpasang TCP itu boleh nggak masuk obat kayak obat dopamin, kayak obat epinephrine ya yang buat apa? kayak dopamin, dobutamin? Boleh-boleh aja kalau udah dari pertimbangan dokter. Instruksi dokter, karena mereka yang menentukan ya. Ya. Jadi kalau dopamin itu sebenarnya bukan hanya untuk meningkatkan heart rate, ada fungsi lain ya, kontraktilitas, kalau pasiennya vasodilatasi dan sebagainya bisa ya. Jadi bisa ya, atas pertimbangan dokter dengan mungkin ada masalah lain gitu ya, pasiennya hipovolemik atau vasodilator karena dia alergi, bisa diberikan. Tapi kalau dia murni hanya untuk meningkatkan heart rate ya sudah cukup. Ya. Sudah cukup. Ya mungkin beradinya karena apa gitu kan? Karena malfungsi dari sudah umur degeneratif gitu kan? Ya biasanya sudah cukup pakai TCP. Nggak ada masalah lain misalnya. Ya masalah yang bikin obat dobu mau masuk. Artinya bukan satu keharusan ya? Bukan. Sebelum pemasangan TCP tersebut bukan satu keharusan untuk dilakukan pemberian obat dopamin tadi itu gitu. Nah kalau dia beradi tidak stabil harus, kalau tidak ada TCP harus ya. Nah kalau ini pertanyaannya, kalau sudah terpasang TCP boleh nggak pasang epinephrine? Ya tergantung ya kondisi pasiennya. Kalau ada masalah lain yang butuh epinephrine ya atau dobutamin, ya dokternya akan mempertimbangkan diberikan bersama TCP ya. Oke, kita praktek satu-satu dari sini dulu, berdua maju. Oke, yang pertama ya. Nah ini ada pasien mengeluh berdebar-debar. Pasiennya mengeluh berdebar-debar ya. Ini kita mau dilakukan apa? Ini KRS lebar berarti lebar. Apa namanya? Kardioversi. Kardioversi. Oke, kardioversi ya. Apa sebelum yang kita lihatkan untuk kardioversi, pasiennya masih sadar? Protokol sedasi. Oke, tolong Mbak diberikan propofol dari situ. 1 mg per berat badan. Ya. Kita berikan. Terus Oke. menunggu kita charge. Kita isi Cas itu daya. yang ini ya. Iya, Cara yang mana? Yang kuning. kita isi daya. Oke, aba-aba. Clear. Ambil body clear. Terus udah maksimal ini Pak. Udah, ini 100 kan? Udah 100 ini kan? Langsung kita batalin Pak. Ya. Aba-aba dulu, everybody clear. Body clear. Semua Clear. saya clear, awas Kami luka clear. bakar. Ya. Oksigen lepas. Yuk sebut Mas. Oksigen lepas. Oksigen lepas. Apa irama PT dengan nadi. Ya. Baru dilepas ya. Lepasnya ini. Dua-duanya Pak. Iya. On. Ya. Jangan diangkat dulu kalau kardioversi. Kalau kardioversi. Oke. Tunggu iramanya Pak. Iramanya masih PT, berarti naikkan Naikkan lagi 100 di top. 50. Oke, cas. Modus asinkronis, modus sinkronis. Cas yang kuning ini. Oh, Ini. itu ada satu tuh. Aba-aba. Everybody clear dulu. Ambil body clear. Saya clear. Oksigen lepas, irama PT. Lepaskan, dua-dua. Lihat dulu iramanya berubah nggak? Sudah balik, baru dia. Baru diangkat. Kalau sudah, iramanya sesuai, misalnya sinus ritem atau sinus takikardi. Oke, silakan yang berikutnya. Yang ini belum. Lagi di RJP. Artinya pasiennya mau dilakukan apa ini? Depip, siapkan Depip. Berapa energi Depip? Depip
200 karena ini bipasik ya. Terus kasih jeli jangan lupa. Jadi tadi pakai synchronize dirubah jadi asynchronize. Oh, kalau DPIP asynchronize. Iya. Isi daya. Aba-aba. Clear, everybody clear, oksigen lepas. Irama PT. Oke, lanjut RJ. Itu DPIP. Tidak ada menunggu-nunggu lagi. Langsung RJP. Ya bedanya pada defibrilasi pada hentinya. Karena pasiennya lagi di RJP. Beda dengan kardioversi. Nadinya sudah ada. Ya boleh kita tunggu. Karena kita tidak melakukan RJP. Oke, lanjut berikutnya. Ibu. Pasien mengeluh berdebar-debar. Gambarannya apa? Takikardi apa? Tiara sempit lebar. Apa itu SPT? Mau dilakukan apa, Bu? Kardioversi. Apa yang dilakukan pertama kardioversi? Masih sadar pasiennya? Kasih penjelasan dulu. Penjelasan, inform concern, dan kasih sedah. Berapa berat badannya? 70. 70 mg per kilogram berat badan. Oke, 70 masukkan dulu sampai pasiennya tidak sadar. Misalnya kalau kita ingin tahu dia masih sadar atau tidak, suruh berhitung 1 sampai dia berhenti. Siapkan alat kardioversi ya. Udah siap? Setting energinya berapa ke area sempit? 50. 50. Modusnya synchronize. Oke. Si jeli jangan lupa tempelkan. Sternum bagian kanan atas, apex bagian Iya. Charging ya. Charging. Aba-aba. Saya clear, oksigen lepas. Irama SPT dengan nadi. Shock, lepas. Tekan tombol ini dua-dua. Tekan ini, Pak. Ya, tekan dua-duanya barengan. Syok dibatalkan. Lihat dulu ya, karena dia ada nadi. Masih SPT, kita naikkan N-nya. Jadi berapa? 100. Ulangi lagi, kasih jeli, modus synchronize. Aba-aba. Charging dulu, aba-aba. Everybody clear. Oksigen lepas. Irama. Dibatalkan. Oke. Oke, berarti kembali ke irama sinus. Ya. Oke, udah selanjutnya berikutnya. Cek irama, ternyata iramanya apa? Mau diapain? Oke, silakan DPIP. Udah nggak sadar, udah henti jantung, nggak perlu sedasi, ya. Iya. Ya. Settingnya berapa DPIP? 200 ya kalau yang bipasik maksimal ya, karena dia DPIP pasiennya tidak sadar. Oke, silakan. Kanan atas, apex bagian dari bawah. Isi daya. Modus asynchronize. Ya. I'm clear, you clear, everybody clear. Oksigen lepas, irama PF. Ya, jadi harus lengkap. I'm clear, luar clear, oksigen lepas, irama PF. Ya. Irama terakhir yang kita lihat ya. Oke, lanjut. Hah? Kan kita masih RJP nih. Berarti ini tempel kita masih RJP. Lepas. Enggak. Pada saat udah DPIP siap, ya, baru lepas RJP. Kalau udah dia ngomong luar pun baru kita itu. Tidak, nanti dia bilang DPIP siap, ya. Dia nempelin atau boleh, tapi ini tergantung sih. Kalau saya enaknya dia clear dulu. Siapa tahu lagi RJP tiba-tiba dia nggak sengaja kepencet, ya. Kadang-kala orang ada bilang udah ditempel masih RJP. Kalau menurut saya lepaskan dulu sebelum dia ditempel karena berbahaya juga. Bisa jadi dia nempel itu kepencet, dia lagi RJP. Jadi ketika dia ngomong sudah nyiapin semua, jangan sampai gini, stop RJP padahal DPIP-nya belum siap, belum di ini. Nah, berarti interupsinya terlalu lah. Nah, kalau sudah kita beres semua, tinggal mau tempel, stop RJP, langsung tempel, langsung isi. Ya, sebenarnya nggak ada ketentuan, tetapi kita sendiri mana yang lebih aman, ya.
Ada yang bilang sambil RJP tempelin dulu, ya. Tiba-tiba nanti kesenggol, kestrumlah dia, ya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya siapa? Oke, ini pasien mengeluh berdebar. Gambarannya apa? Pasiennya masih sadar loh. Gambarannya apa ini? PT dengan nadi. Berarti PT dengan nadi kita lakukan apa? Kardioversi QRS lebar. Siapkan alat dulu. Setting energi berapa QRS lebar? Modus sinkronis energi 100. Coba taruh di 100. Pedal on chest, jelly. Kasih propokol ya. Berat badan misalnya 60. Sedasi sampai suruh dia berhitung sampai dia berhenti berhitung bahwa dia sudah tidur. Oke, tempelkan. Charge dulu ya Pak, baru itu ya. Tempelkan dulu. Charge. Oke, aba-aba, everybody clear. Oksigen lepas, irama PT dengan nadi. Lepas. Dua-duanya belum itu, belum. Syok telah diberikan. Jangan diangkat dulu, ini karena kardioversi. Masih PT dengan nadi, berarti naikkan energi 150. Oke, mulai lagi ya. Modus synchronize, charging, energi 150, I'm clear. Irama masih PT dengan nadi. shock. Syok telah diberikan. Lihat dulu berubah nggak iramanya? Mulai CPR. Irama berubah menjadi sinus ritme. Oke, ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini pasien ditemukan tidak sadar lagi di RJP. Kita mau cek iramanya ya. Jadi cek irama itu jangan lagi RJP. Kalau kita cek irama lagi RJP itu adalah irama Stop RJP, kita lihat iramanya apa? PF. Lanjut RJP, siapkan DEPIP. Oke. Pura-pura RJP. Oke, siapkan DEPIP. Ya. 200 Joule ya. Kalau DEPIP modusnya tadi sinkronis kita rubah jadi asinkron. Ya. DEPIP siap, udah. Kalau udah dia ngomong DEPIP siap, angkat tangannya daripada nanti kena strom, ya. Letakkan di sternum dan di apek, ya. Isi daya, aba-aba, everybody clear. Oksigen lepas, irama, PF. Syok Langsung dia lanjut RJ. Defibrillasi lanjut RJ. Jangan ditunda-tunda lagi, ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, pasiennya masih sadar, ya, mengeluh jangan berdebar-debar. Ini gambarannya apa? SPT, QRS sempit, ya. Berarti QRS sempit, pasiennya tidak stabil, ada tanda-tanda hipotensi, ya. Jadi teman-teman, kardioversi itu indikasinya pada takikardi yang tidak stabil. Ya, jangan bingung ya. Nanti takikardi yang stabil diberikan obatan. Ya, jadi jangan kebawa baper karena terapi listrik. Ya. Terapi listrik itu pada kondisi pasien yang tidak stabil. Nanti pas di kasusnya kalian asesmen dulu apakah dia stabil atau tidak. Biasanya latah. Oh, tiba-tiba udah kebiasaan terapi listrik tiba-tiba mau di kardioversi aja. Enggak semua SPT di kardioversi bisa obat-obatan. Ya. Karena kita setting yang terapi listrik, dia ini tidak stabil, ya. SPT tidak stabil, kita lakukan persiapan kardioversi, kasih propokol berat badan 60 mg, kasih sampai suruh dia berhitung sampai dia berhenti berhitung. Setting energinya 50 ya. Oke, modusnya synchronize, kasih jelly jangan lupa, tempelkan. Sternum atas sampai ke bawah. Isi daya, aba-aba, oksigen lepas, SPT, Syok
Shock telah diberikan. Tahan dulu. Ya, dia kembali ke normal nggak? Masih, berarti kita naikkan Energi. jadi 100. oke, ulangi. Kasih jelly ya, energinya udah dinaikkan. Isi daya dulu. Isi daya ya. Penuh. Oke, aba-aba. I'm clear. Pas irama SPT. Shock telah diberikan. Oke, ya. Lihat iramanya. Udah berubah jadi sinus rhythm. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, pasien lagi di RJP. Ya. RJP pasang monitor. Oke, monitor udah terpasang, stop RJP, kita lihat irama aslinya. Stop RJP. PT PT tanpa tanpa nadi. dilakukan tindak apa? Lanjut RJP. Lanjut RJP. Persiapkan deh defibrilasi. Ya. Oke, energinya berapa? Defibrilasi 200. Oke, kasih jelly, modusnya berubah jadi sinkronas jadi Asinkronis. Oke, Debit ready. stop RJP. Stop RJP. Tempelkan. Isi daya. Tombol ini. Iya. Pencet tombol ini kecil ini. Oke. Start. Aba-aba, everybody clear. I'm clear, everybody clear. Oksigen lepas. Oksigen lepas. Irama dengan PT tanpa nadi. PT tanpa nadi. Shock. Shock telah diberikan. Oke, lanjut RJP. Mulai Ya. CPR. Oke, jadi teman-teman udah paham ya? Kapan kita melakukan defib, kapan kita kardioversi, kapan kita melakukan TCP. Itu berbeda ya. Defib hanya satu kali langsung RJP. Kalau kardioversi tunggu dulu. Lihat dia berubah. Kalau nggak berubah, naikkan lagi energinya, jangan diangkat dulu. Ya. Karena kita nggak mikirin RJP karena pasiennya masih ada nadi. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Energi maksimal? Jadi itu nanti. Jadi tidak semua nanti praktek pas di ujian. Yang mana yang mau dikeluarin? Nanti tiba-tiba kasusnya dapat yang henti jantung dulu. Ya, bisa. Atau tiba-tibanya nggak mesti dia langsung henti jantung. Tadi taki dulu. Takikardi dulu sebelum henti jantung. Diapain dulu? Nggak langsung CPR loh. Kasus ACLS-nya. Jadi kasus ACLS-nya bisa pasti sadar. Ya. Misalnya masalah takikardi. Itu dulu, tiba-tiba nanti baru masuk ke henti di jantung. Itu case-nya nanti ya. Oke, everybody clear? Belum clear. Kontraindikasinya apa Pak? Kontraindikasi apa? Buat ini yang defib kardioversi nggak ada berarti Pak? Sebenarnya tidak ada. Itu ada life saving. Life saving ya. Life saving itu adalah sebenarnya ada ya efek samping. Tetapi yang kita selamatkan dulu nyawanya dulu. Ya, percuma kita misalnya kayak gini. Pasien fraktur, luka, tapi dia henti jantung. Ya. Yang mana kita selamatkan dulu? Lukanya atau jantungnya? Ya hidup dulu dong. Masa lukanya kita balut-balut dan jantungnya pasiennya meninggal. Lukanya bagus tapi pasiennya meninggal. Iya. Ya, jadi kalau ngomongin life saving, pasti kita akan menjadi prioritas adalah kehidupannya dulu, walaupun tindakan kita nanti kalau dia selamat ya nanti ada bisa diobatin gitu ya. Misalnya gini, Pak, tiba-tiba dia fraktur dada, ya pernah nggak RJP dadanya fraktur? Ya, yang penting dia selamat dulu. Ya, ini fraktur, jangan fraktur, tapi dibiarkan pasiennya meninggal, itulah namanya life saving. Ya, life saving itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi, fokusnya bagaimana mengembalikan sirkulasi. Ternyata dia setelah sirkulasi dia kembali, baru kita tata laksana yang lain, lukanya mau diapain, frakturnya mau diapain, ya, seperti itu. Pendarahannya juga, baru kita yang lain. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya pada sesi ini saya tutup. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi.
Iya, luar biasa. Kita tunggu dulu ya. Apakah break dulu atau istirahat dulu? Foto bersama dulu ya.